Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermanto, NIM 22104 17823. Assalamualaikum. Nomor 1, definisi manajemen operasi. Definisi manajemen operasi secara sederhananya ialah proses untuk menghasilkan produk secara efektif dan efisien melalui pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Nomor 2, integrasi antar bidang atau divisi dalam organisasi. Integrasi antar bidang atau divisi operasi, pemasaran, keuangan, dan pendukung dalam organisasi adalah bagian dari konsep manajemen operasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Nomor 3, perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa terletak pada lokasi produksinya. Perusahaan manufaktur membutuhkan lokasi fisik untuk melakukan proses produksinya atau melakukan proses produksi barangnya. Sedangkan perusahaan jasa tidak membutuhkan lokasi fisik untuk memproses produksi jasanya. Nomor 4, definisi proyek dalam dunia bisnis. Definisi proyek atau manajemen proyek dalam dunia bisnis adalah perencanaan dan pengorganisasian sumber daya organisasi atau perusahaan untuk melakukan tugas, agenda acara, atau tugas tertentu dengan tujuan penyelesaian yang efisien. Contoh, dalam arsitektur, rencana dimulai dengan sebuah ide, berlanjut ke gambar, kemudian proses berlanjut ke penyusunan cetak biru dengan ribuan potongan kecil disatukan di antara setiap langkah. Arsitek hanyalah satu orang yang menyediakan satu bagian dari teka-teki. Manajer proyek menyatukan semuanya. Nomor 5, hubungan antara kualitas, waktu, dan biaya pelaksanaan sebuah proyek. Hubungan antara kualitas, waktu, dan biaya dalam pelaksanaan sebuah proyek adalah bagian dari sebuah perencanaan dan pengorganisasian untuk mencari tujuan penyelesaian yang efektif dan efisien. Hubungan itu merupakan keterkaitan di dalam manajemen operasi. Selanjutnya nomor 6, makna dari kurva project life cycle. Project life cycle memiliki makna fase atau tahap pengerjaan proyek dari awal sampai akhir. Kurva project life cycle memiliki makna fase atau tahap pengerjaan proyek dari awal sampai akhir yang digambarkan dalam kurva atau grafik. Nomor 7, dimensi-dimensi yang terdapat dalam manajemen kualitas. Terdapat 8 dimensi, di antaranya performa, yaitu karakteristik dasar dari sebuah produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Selanjutnya fitur, yaitu karakteristik tambahan yang ada pada sebuah produk. Dan juga reliability,
reliability atau kehandalan. Kehandalan yang mencerminkan kemungkinan produk rusak pada periode waktu tertentu. Conformance atau kesesuaian. Tingkat kesesuaian produk yang dirasikan dengan spesifikasi yang direncanakan. Berikutnya, durability atau ketahanan. Jumlah penggunaan yang dapat dimanfaatkan pelanggan. Service ability, kecepatan, kesopanan, dan kompetensi dalam melakukan perbaikan. Aesthetic atau estetika. Bagaimana produk terlihat, terdengar, atau secara umum terasa oleh pelanggan. Dan yang terakhir, perceived quality atau kualitas yang dipersepsikan, persepsi yang dimiliki pelanggan saat membandingkan produk satu dengan produk lainnya. Jawaban nomor terakhir, nomor 8. Terdapat 4 jenis biaya dalam pelaksanaan manajemen kualitas, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya internal, dan biaya eksternal. Perbedaan 4 jenis biaya tersebut yaitu 1. Prevention cost atau biaya pencegahan. Biaya pencegahan dikaitkan dengan pencegahan kerusakan sebelum terjadi. Untuk mencegah masalah terjadi, perusahaan harus menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang tambahan. Biaya berikutnya adalah appraisal cost, biaya penilaian. Biaya yang terjadi ketika perusahaan menilai tingkat kinerja prosesnya. Karena sumber daya, ketika biaya pencegahan meningkat dan kinerja meningkat, biaya penilaian akan menurun. Karena sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan uji kualitas produk lebih sedikit. Selanjutnya, biaya internal failure cost atau biaya kegagalan internal. Biaya ini diakibatkan oleh adanya cacat yang ditemukan selama proses produksi barang atau jasa. Terdapat 2 jenis cacat produksi, yaitu rework atau pengerjaan ulang. Hal ini terjadi jika beberapa aspek layanan harus dilakukan lagi. Dan yang kedua, scrap atau scrap. Terjadi jika barang yang rusak tidak layak untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, external failure cost atau biaya kegagalan eksternal. Biaya ini muncul ketika cacat produksi ditemukan setelah konsumen menerima produk atau layanan. Menemukan cacat produksi dan memperbaikinya setelah produk ada di tangan pelanggan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Biaya kegagalan eksternal juga termasuk layanan garansi dan biaya litigasi. Biaya garansi harus dipertimbangkan dalam desain layanan atau pengembangan produk baru.